Halo sahabat-sahabat muda, kaum muda yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Saat ini kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mulia yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami boleh kembali bersama-sama merasakan anugerah karya kasih Tuhan, kehidupan yang Tuhan berikan pada kami. Kami saat ini juga hendak merasakan betapa kami bersuka cita karena kami mampu beribadah bersama meskipun di masa online ini. Kami juga akan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah kesukacitaan kami ini disempurnakan oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhan itulah yang akan membuat kami memiliki pengetahuan yang tepat, memahami firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat muda, kita akan membaca dari Markus pasal 10, ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-45. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sahabat-sahabat muda yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita mau membaca Markus ini, Markus 10 ayat 35 sampai 45, hendaklah saudara-saudara membaca juga Markus 9. Ya, Markus pasal 9, nanti sebelum tidur atau setelah ibadah ini boleh Anda baca, sehingga Anda mengetahui alur percakapan-percakapan kita yang terjadi di dalam kitab Markus ini. Saudara-saudara, sahabat-sahabat muda, menarik ketika kita mulai mencermati Markus yang ke-10 ayat 35 sampai 45 ini dengan mengaitkannya dengan cerita sebelumnya, yaitu mulai dari Markus pasalnya yang ke-9. Kenapa? Karena dua tokoh yang diberitakan dalam Markus 10 ini, Yakobus dan Yohanes, yang adalah anak-anak Zebedeus, mereka di pasal 9 ayat 2 sampai 13 dikisahkan mengikuti Yesus yang naik ke gunung tinggi. Nah, pada saat itu Yesus naik ke gunung tinggi, lalu kemudian ketika mereka ikut, mereka berjumpa dengan penampakan Musa dan Elia. Di sana juga pakaian Yesus berubah menjadi sangat putih dan berkilat-kilat. Yesus dimuliakan di atas gunung, dan tokoh Musa dan Elia adalah tokoh yang sangat mulia dan memiliki nama besar dalam tradisi Yahudi pada saat itu, dalam tradisi bangsa Israel pada saat itu. Bahkan
untuk orang-orang Yahudi pada masa kini pun, nama Musa dan Elia adalah nama yang luar biasa bagi mereka. Sehingga kemudian mereka melihat bahwa Yesus akan memiliki kemuliaan. Musa dan Elia saja mendukung Yesus. Musa dan Elia saja bersama dengan Yesus, lalu penampakan Yesus berubah dan mereka melihat ada kemuliaan di dalam Yesus. Nah, ini wajar bagi kita. Kita bisa melihat bahwa Yakobus dan Yohanes mungkin di dalam kepala mereka melihat bahwa Yesus yang mulia ini bisa dan akan membuat Yakobus dan Yohanes juga menjadi mulia. Nah, kemudian di pasal 9, teman-teman, Markus pasal yang ke-9, diceritakan sesudah Yesus naik ke atas gunung dan dimuliakan di atas gunung. Lalu di ayat 33 sampai 37, murid-murid kemudian saling bercerita, oh Yesus tadi dimuliakan loh. Yesus itu luar biasa loh, ketemu Musa dan Elia, lalu bajunya berubah, mukanya berubah, penampakannya berkilat-kilat, luar biasa, kemuliaan ada pada dia. Lalu mulai deh 12 orang tadi bercerita satu dengan yang lain, bukan hanya bercerita, bercakap-cakap, dan percakapan ini kemudian menjadi lucu. Kenapa lucu? Karena mereka kemudian menjadi terpancing mempertengkarkan siapa yang paling besar di antara mereka. Ya, Markus 9 ayat 33 sampai 37 menjelaskan begini. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, mungkin mereka malu atau takut. Dan mereka di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Karena mereka sudah melihat Yesus yang mulia, mereka mulai tergoda untuk menjadi orang yang terbesar, terhebat di antara mereka. Itu pertengkaran pertama ya di antara para murid. Lalu tidak berhenti di situ. Pasal 9 ayat 38 sampai 41 disebutkan sisa-sisa pertengkaran itu ternyata meluas. Meluas pada apa? Meluas pada klaim eksklusif para murid. Ketika melihat Yesus yang mulia, murid-murid merasa lebih mulia dari orang lain. Bahkan murid-murid melarang orang-orang yang bukan pengikut Yesus mengusir setan dalam nama Yesus. Disebutkan di dalam Markus 9, kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu," dalam nama Yesus. "Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Artinya mulai muncul keeksklusifan. Tadi pertama ketika melihat Yesus yang mulia itu, murid-murid kemudian menjadi terdorong ingin menjadi yang terutama, yang pertama, yang terhebat, yang paling dekat dengan Yesus, yang kemuliaannya lebih dekat pada Yesus, yang terbesar dari antara mereka. Lalu kemudian ketika mereka sudah mempertengkarkan di dalam diri mereka, mereka mulai membangun tembok bagi orang-orang lain di sekitarnya. Dan mengatakan bahwa pengikut Yesus inilah yang 12 inilah yang paling utama, yang paling besar, dan yang lain tidak boleh mengusir setan dalam nama Yesus. Menarik ya? Ini tidak berhenti. Ternyata kalau kita lihat bersama-sama dalam percakapan kita, di dalam Markus 10 ayat 35 sampai 45 diceritakan lagi bahwa rupanya keinginan untuk menjadi terbesar, keinginan untuk menjadi hebat dan mulia itu kemudian berlanjut. Berlanjutnya bagaimana? Yohanes dan Yakobus berbisik kepada Yesus untuk meminta tempat yang spesial. Satu di kanan, satu di kiri. Bahkan kalau teman-teman muda melihat dalam Matius 20 ayat 20 sampai 21, di sana dikatakan bahkan Yohanes dan Yakobus kemudian meminta menceritakan kisah kemuliaan Yesus itu kepada ibunya, ibu mereka, istrinya Zebedeus, Salome, yang adalah bibinya Yesus, meminta untuk ngobrol, dan bahkan ibunya kemudian juga terpancing ikut-ikutan. Ikut-ikutannya bagaimana? Minta pada Yesus untuk anak-anaknya bisa duduk kelak di dalam kerajaanmu. Kesannya Yesus kayak mau jadi seorang raja penguasa Israel, lalu nanti akan minta posisi, minta tempat. Karena melihat Yesus bersama Musa dan Elia tadi, diasumsikan Yesus akan memimpin kerajaan itu dan kemudian akan menjadi orang hebat, orang besar,
orang yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, ambisi mereka berdua tentu manusiawi. Melihat Yesus yang dimuliakan, mereka mulai bertengkar, mereka merasa eksklusif, lalu kemudian mereka merasa perlu mendapatkan posisi yang baik, tentu manusiawi. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya Yesus ingin lakukan. Bahkan ketika Yesus berkata, kamu harus minum cawan seperti yang aku minum, dan engkau akan dibaptiskan seperti yang akan aku alami pembaptisan itu. Itu maksudnya apa? Cawan dan baptisan menunjukkan pada penderitaan karena pelayanan. Di dalam bacaan kita disebutkan bahwa kekuatan Yesus, kemuliaan Yesus bukan berada pada di mana dia akan diposisikan nanti sebagai kekuatan raja politis, kekuasaan duniawi, bukan, tetapi justru kekuasaan sorgawi yang Yesus ingin tegaskan pada Yohanes dan Yakobus adalah kekuatan melayani, kehebatan melayani. Justru ketika engkau mau melayani bagi orang lain, engkau mau berkarya bagi orang lain, engkau berguna bagi orang lain, engkau mampu membangun kehidupan orang lain, martabat orang lain engkau tingkatkan, maka pada saat yang sama engkau akan mendapatkan kemuliaan Kristus. Disitulah, bahkan ketika engkau mau untuk menderita bagi orang lain, demi kebaikan orang lain, demi kehidupan orang lain, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan itu. Saudara-saudara dan saya dan banyak orang di dunia ini kadang-kala tergoda untuk menjadi yang terutama, yang tersohor, yang terhormat, yang terhebat, dan seterusnya. Saudara-saudara, bahkan di dalam catatan Johannes Calvin, Bapak gereja kita, dia pernah menuliskan begini, bahkan para pelayan-pelayan gerejawi, pelayan-pelayan Allah, kadangkala terjadi dua hal ini. Yang pertama, semangat yang benar dan kudus, seringkali diwarnai ambisi daging, sehingga mereka mengikuti Yesus dengan tujuan yang berbeda dari tujuan Yesus sendiri. Maksudnya apa? Seperti Yohanes dan Yakobus, semangatnya mengikuti Yesus adalah benar dan kudus, tapi ada ambisi daging, sehingga mereka tidak mampu untuk berjalan dalam tujuannya Yesus. Meskipun kita tahu nanti kelak Yakobus akan mati martir dan Yohanes akan dibuang di pulau Patmos, ya, mengikuti cawan dan salib serta baptisan Yesus dalam penderitaan. Calvin juga mengatakan yang kedua begini, bisa saja kita mengikuti Yesus, awalnya setia dan tulus, tapi kemudian disimpangkan dengan keinginan yang penuh dosa. Kadang-kadang dalam pelayanan gerejawi, sebagai pegiat, sebagai penatua, sebagai pendeta, sebagai apapun, pelayanan sosial kemasyarakatan yang bagus demi Allah tadinya setia dan tulus, tetapi lama-kelamaan bisa saja itu menyimpang seperti Yakobus dan Yohanes, menyimpang karena ambisi-ambisi kedagingan mereka. Yang mau Tuhan katakan adalah, tetaplah engkau setia pada kekuatan melayani. Tetaplah setia pada itu. Dan Yesus dimuliakan justru karena pelayanannya. Kenapa? Karena di sana karya Allah akan dinyatakan. Karena ketika engkau melayani, engkau membawa kasih Allah, engkau membawa kuasa Allah. Ketika engkau mau berkorban bagi orang lain, di sanalah ada karya Allah yang nyata di dalam kehidupan dunia ini melalui saudara. Saudara-saudara kaum muda bisa berkarya di mana? Di rumah. Melayani kakak adik, membangun kehidupan bersama dengan mereka, melayani orang tua, menghormati mereka, itu bentuk pelayanan. Di sekolah, sederhana, Anda fokus dalam sekolah online, berusaha untuk tetap setia. Kesetiaan itu penting dalam pelayanan. Yohanes Calvin tadi mengatakan, kesetiaan tujuan, kesetiaan semangat dan panggilan awal, sehingga tidak melenceng dari tujuan Kristus, sehingga tidak menyimpang dari hal-hal lain karena ambisi kedagingan. Inilah kekuatan melayani. Dan disitulah kemuliaan yang sejati dari Allah akan dinyatakan kepadamu. Selamat melayani, teman-teman. Mari belajar melayani di gereja. Kawan-kawan yang belum terlibat, terlibatlah. Tapi ingat, tanpa mengorbankan pelayanan kita di tempat lain, di sekolah,
sebagai murid kita harus belajar dengan baik. Di rumah sebagai anak, sebagai saudara kita harus juga melayani dengan baik. Mari kita terlibat dalam pelayanan yang tulus sebanyak-banyaknya, dan pada saat itu Anda akan merasakan kemuliaan Allah dinyatakan dalam diri Anda dan orang-orang sekitar Anda. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami hendak bersama-sama menyerahkan diri kami untuk dibentuk dan dibangun oleh Tuhan, sehingga kami betul-betul mampu untuk mengikuti tujuan Tuhan, tidak disimpangkan oleh hal-hal yang lain. Kami tentu dapat mengambil pelayanan dalam bentuk-bentuk yang lain, dan banyak hal, banyak pilihan yang dapat kami ambil dan kami kerjakan di rumah, di sekolah, di gereja Tuhan, di masyarakat. Dan biarlah kami dengan bijak mampu menjaga tujuan kami untuk terus melayani. Kehebatan kami bukan karena kami menjadi nomor satu. Kebesaran kami bukan karena kami mendapatkan segalanya di dunia ini. Tetapi kebesaran dan kehebatan kami ketika kami justru ikut memanggul salib Kristus, menyatakan kasih, membangun kehidupan, terus-menerus menjaga orang lain dan diri sendiri untuk terus merasakan karya kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak muda, anak-anakmu yang masih muda ini, hikmat kiranya Engkau berikan kepada mereka. Berkatilah juga orang tua kami, sehingga orang tua kami juga dengan setia terus melayani di dalam keluarga. Sebagai orang tua, mereka memiliki tugas pelayanan juga. Di tempat kerja mereka juga punya tugasnya. Biarlah itu dilakukan dengan sukacita, dengan kesungguhan, dengan ketulusan, dengan motivasi Kristus, supaya kami sungguh-sungguh dapat menerima berkat, menerima kemuliaan dan kebesaran itu di dalam Tuhan. Memang kadangkala hal-hal ini dianggap sebagai sebuah kebodohan bagi dunia. Tetapi kami tahu di hadapan Allah ini adalah hal yang luar biasa. Tidak ada hal yang menggembirakan kami ya Tuhan, selain kami ingin menyenangkan-Mu. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.